dia bilang, karena banyak hati yang macam mau tidak mau, mau tidak mau. Nah, coba mereka yang umur-umur seperti itu tidak berpelajaran tentang Alkitab, tidak pengalaman, terbuka untuk cepat mereka menerima itu. Amin. Walaupun kau tidak menerima itu bahasa perang, so kurang-kurangnya bahasa roh yang ada padamu itu betul-betul dari Tuhan. So kurang-kurangnya, karena tidak semua Tuhan dilantik untuk berperang, tapi so kurang-kurangnya bahasa roh yang ada pribadi itu betul-betul dari Roh Kudus. Maka setan tidak boleh mau apa-apa. Karena itu asal dari Tuhan. Itulah saya sudah cakap itu hari, saya bilang itu dari Tuhan. Karena waktu itu terjadi siapapun berdoa, kan itu adalah permulaan terjadi anak pokok isi masih di anak saya itu dari berbeda tiba-tiba macam anak kilat begitu datang semuanya begitu terus dia mulai apa salam mulai jawab kayak sudah balik tinggal kami lagi serang dalam macam ini nih yang terjadi pada kasus saya itu dia seperti Angelica Zambrano dan semuanya ini dalam macam ini nih tapi saya kasih pandang di hati saya sejam saja. Kalau kau mengerti firman Tuhan menurut akal sehat pikiran kau tidak betul. Kau perlu satu lagi yang dijanjikan Tuhan Yesus itu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus ini kau tidak bisa mengerti kebenaran firman Tuhan dan tanpa Roh Kudus kau tidak dapat memuliakan Tuhan Yesus dengan benar. Tanpa Roh Kudus kau tidak dapat mengenal Yesus dengan benar. Itulah sebenarnya kenapa kebanyakan orang dengan firman Tuhan macam susah dia ikut, susah dia terima. Karena di mana Roh Kudus? Sudah di hatimu ataupun belum. Kalau kau menangkap dengan pikiranmu saja, Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Roh Kudus tinggal di otak Anda, tidak pernah. Tidak tahulah kalau ada pelajaran teologi yang lebih tinggi daripada itu. Tapi kalau ada lebih tinggi daripada itu, bahayalah orang kalau mengikuti itu. Alkitab mencatat Roh Kudus tinggal di hati. Tinggal di hati. Sebab hati juga Tuhan lihat bagaimana hatimu sungguh-sungguh sebulat, seantero hidupmu menyembah Tuhan itu Tuhan atau tidak. Maka kamu jangan main, bukan Tuhan lihat kau punya keterampilan itu, kehincaman, kalau Allah kau perlu kecantikan, kau punya pelajaran, kau pintar, Tuhan tidak lihat itu. Kalau kita bilang Tuhan lihat dari awal-awal lagi Tuhan sudah kasih Tuhan melihat Tuhan melihat Kalau hatimu betul selesai, tidak mungkin Roh Kudus tidak akan bekerja dalam hatimu memberitahu kebenaran sebenarnya. Tidak mungkin itu, pasti. Dan di sini banyak orang yang keliru karena terlalu banyak pelajaran tinggi-tinggi sekarang jemaatan melonjak sijilnya tebal-tebal. Orang lebih memilih itu daripada pekerjaan Roh Kudus dalam pribadi seseorang. Pekerjaan Roh Kudus dalam pribadi seseorang itu bukan tertakluk kepada tingginya orang, kaya, derajat, pangkat, latar belakangnya yang bergelar dari keturunannya bangsawan, orang kaya-kaya, datu-datu, bukan. Tapi terletaklah kepada hatimu yang mau untuk mencari Tuhan betul-betul. Hati itu pusatnya. Kalau memang hatimu betul-betul mencari Tuhan, hidupmu berubah, keluargamu dapat diajak datang beribadah. Kebiasaan mereka hari Minggu tidak beribadah, melepak sana jalan sini jalan sana, itu akan berhenti karena kau mulai mengutamakan Tuhan. Amin. Tapi kalau walaupun kau Kristen tapi hari Minggu kau ambil masa untuk jalan-jalan, nah itu sedang peluang kau bilang karena tidak cuti lain. Nah bermakna itu belum lagi. Karena untuk mengikuti Tuhan harus ada pengorbanan dari segi masa, waktu dan apapun. Banyak orang yang tidak mau percaya. Bahkan pelayanan di tempat ini saya mulai melihat banyak orang macam tidak terbuka dan tidak percaya. Ada yang mengatakan, dia bilang, mana ada alam roh, dia bilang. Nah, kalau kami di sini tidak alam roh biasa saja. Yesus yang mati 3 hari, bawa orang di kuburan itu bukan alam roh kan? Yang 3 hari itu. Dengan rohnya bilang berjalan, bukan alam roh. Siapa bilang tidak alam roh? Itulah jangan guna otak. Tuhan tidak lihat kau punya gelar itu pendeta, reverend kau, evangelis kau. Tuhan tidak lihat itu. Tuhan lihat ingat, Tuhan lihat hati kita. Amin. Tuhan lihat hati kita. Jadi kalau kita mau mencari Tuhan, kalau kita betul mau mengalami Tuhan, harus hati kita itu terbuka. Amin. Hati itu terbuka, Bu. Mesti terbuka betul-betul. Itulah. Dari awal saya perhatikan, anak saya mendoakan. Karena Tuhan bilang, dia kasih tahu. Karena saya itu punya tenaga sudah berkurang karena usia saya menikah. Maka kuasa itu saya bagi-bagikan kepada anak-anak. Puji Tuhan. Ya.
Sekarang dia mati. Mungkin banyak orang tidak percaya karena mereka masih budak. Tapi Roh Kudus tidak budak. Kuasa Tuhan tidak budak. Dan coba Anda lihat mereka yang mengalami pencurahan Roh Kudus itu melalui doa mereka tepang tangan, peperangan. Kamu lihat tadi. Amin. Nah, itu betul-betul roh bahasa roh dari Tuhan. Setan pegang supaya terus dapat dipegang. Ini makanya kau udah punya bahasa roh, tapi mati kau seperti hiduplah maju dari kau punya gaya. Mana ada bahasa roh dari Tuhan itu? Bukan itu. Makin kau terbentuk, makin kau sisi kau macam tidak mengutamakan Tuhan dalam hidup kau. Karena halang oleh apapun, karena halang dengan ekonomi, tugas, pelayanan dan sebagainya, gara-gara kepentingan pribadi. Mana ada itu begitu itu. Tapi sudah kasih terang-terangan bahwa kalau orang mau hidup Kristen seperti itu, dia bilang tidak layak. Baca balik Injil Matius. Karena kalau tidak ada pakaian pesta bila kau masuk, kalau bila itu raja masuk bertemu dengan tamu-tamu, orang yang tidak berpakaian pesta saja tidak perbuatan dari kebenaran Injil, buah pertobatan saudara firman Tuhan, ikat kakinya dan lemparkan. Amin. Di sana terdapat ratap dan kertangan gigi di belakang. Tidak harus masuk surga. Maka serius. Itulah saya bilang yang kita buat sekarang ini. Itu saya katakan tadi, jangan dalam keadaan dipaksa. Harus betul dari hati. Mulai membelakangi apa yang di belakang bilang Paulus kan, dan marahkan pada engkau dapat, yaitu panggilan surgawi. Kita sedang dipanggil sekarang untuk melihat panggilan surga yang terakhir. Saya katakan seperti itu. Sementara kita menanti penggenapan janji Tuhan, Tuhan akan memberkati gereja. Sekarang klepon atau pintu tembikar kompor itu sudah kasih pecahan. Semua rantai jiwa-jiwa kita tidak lihat di mana mereka, tapi kita berdoa kalau dari Tuhan dia akan datang perlahan saat ini. Amin. Mereka yang meninggalkan kita jemaat Tuhan, mereka akan rugi. Kamu datang lagi ibadah nanti persekutuan doa. Kita dengar ini firman Tuhan. Bahaya jemaat. Tetap semangat. Paham gak saya cakap? Saya cakap unite tapi kuat. Semua akan menyokong. Saya kira sampai tiga. Saya tidak mau biasa suara kau, saya tidak mau yang ya. Pak, jelas Pak. Saya tidak mau biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Saya kira lagi sampai 3. 1, 2, 3. Jemaat Tuhan unite. Tidak seperti yang ada mengalami hati kau. Buat seperti itu. Tidak bebas, roh tidak bebas. Kamu selamat harus. Tidak bebas unite saja. Itu dari Tuhan Yesus perkataan itu. Setan tidak suka itu. Harus ada. Masih ada mereka yang punya roh. Kamu lawan dia itu dengan bebas itu. Itu urusan menghalang dalam hati kau. Mesti kau sendiri tolak itu di hati kau itu. Itu pun.
Yuna! Dalam Yesus ada kesatuan, kita unite. Roh Tuhan tiada unite. Amin. Lari. Mereka kalau masuk itu, kau jangan minta dia dengar suara dia lagi tuh. Tutup telinga kau tuh, bisikan dia semua, tipu semua itu. Setan kasih limpah sama kau tuh. Semua tipu dia. Lari. Lawan betul-betul itu. Yes, 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 yes. Pasti kalau aja. Yuna! Dia keluar. Nah, dia keluar. Coba kamu pikir, baru unite saja. Dia sembuh. Karena itu hanya kesatuan dari Tuhan. Sekarang ada kesatuan yang pecah-pecah. Baru itu saja dia ucapkan, tidak lain-lain kan? Itu setan. Oke, baru itu. Itu kalau dia lawan betul-betul lah, dia memang bebas punya. Iya, kalau dia betul-betul marah lawan dia dalam firman dia, tidak bah, tidak perlu kali-kali payu jika punya itu kasih manja kasih dua, tidak perlu. Cuma dia sendiri saja. Nah itu dia olah sendiri, tidak diduakan orang. Tidak saya bilang. Sudah pas saya biar betul-betul kamu menolak itu roh jahat itu. Kamu melayani Tuhan mesti, karena kita tidak akan kasih bodoh orang lain kalau masa dia itu kata roh jahat.